Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, serta malam Pak Fajri dan teman-teman semua dimanapun dan kapanpun kalian menonton video ini. Kami dari kelompok 14 dengan anggota Dwi Cahyo Putro, Adimas Wibowo, Surya Wijaya Wiono, Itsna Hairani Amelia Rizka, dan Niwayan Kalinda Putri Karini melalui video ini akan menjelaskan peristiwa merger PT Indofood tahun 2009. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang PT Indofood. Indofood merupakan sebuah perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma, kemudian pada tanggal 5 Februari 1994 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memiliki 4 kelompok usaha strategis, yaitu produk konsumen bermerek atau CPB, Bogasari, agribisnis, dan distribusi. Selanjutnya, latar belakang. Pada tahun 2009, PT Indofood sebagai salah satu perusahaan terkemuka di industri makanan dan minuman di Indonesia mengambil langkah strategis dengan melakukan proses merger. Keputusan ini diambil mengingat dinamika bisnis Indonesia yang berkembang pesat saat itu. Praktik bisnis di industri makanan dan minuman sedang mengalami perubahan besar dan persaingan menjadi semakin ketat. Melihat perkembangan tersebut, PT Indofood memutuskan untuk bekerja sama dengan anak perusahaannya melalui proses merger. Langkah ini diambil untuk mengatasi perubahan dinamis di pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan menciptakan sinergi yang lebih besar. Lebih lanjut, keputusan merger ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap posisi PT Indofood di industri makanan dan minuman, serta membuka peluang pertumbuhan baru. Berikutnya adalah proses merger dari PT Indofood CBP ini. Yang pertama, pada 2 September tahun 2009, PT Indofood CBP Sukses Makmur didirikan sebagai pemisahan atau spin-off dari bisnis CBP atau Consumer Branded Product milik PT Indofood. Lalu, pada 31 Desember tahun 2009, Indofood melakukan merger atau penggabungan 4 anak usaha lainnya menjadi satu anak perusahaan. 4 anak perusahaan yang dimaksud adalah PT Gizindo Prima Nusantara, PT Cipta Kemas Abadi, PT Indo Sentra Pelangi, dan PT Indo Biskuit Mandiri Makmur. Hasil dari merger ini menempatkan Indofood CBP sebagai payung dari 5 divisi usaha yang sebelumnya terpisah, yaitu usaha produksi mie instan, penyedap makanan, kemasan fleksibel, biskuit, nutrisi, dan makanan khusus. Biaya untuk melakukan merger 4 anak perusahaan ini adalah sebesar Rp466 miliar. Tujuan penggabungan ini adalah untuk mengkonsolidasikan industri produksi konsumen bermerek yang dimiliki Indofood ke dalam satu anak usaha sendiri, yang diharapkan dapat menjadi lebih efisien, efektif, dan produktif. Oke, selanjutnya adalah dampak setelah restrukturisasi. Nah, di sini bisa kita lihat struktur perusahaan dari Indofood sebelum dan setelah terjadinya restrukturisasi. Jika kita lihat struktur perusahaan sebelumnya, PT Indofood hanya memiliki 3 divisi, yaitu divisi mie instan, divisi bumbu, dan divisi Bogasari. Dan setelah terjadinya restrukturisasi, PT Indofood memiliki 6 divisi, yaitu mie instan, bumbu, kemasan fleksibel, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, dan biskuit. Nah, sebelumnya kemasan fleksibel adalah dari PT Cipta Kemas Abadi yang digabung atau diakuisisi. Lalu nutrisi dan makanan khusus adalah PT Gizindo Prima Nusantara, biskuit adalah PT Indo Biskuit Mandiri Makmur, dan penyedap makanan adalah dari PT Indo Sentra Pelangi. Oke, lalu di sini bisa kita lihat anak perusahaan Indofood sebelum restrukturisasi. Tabel yang melakukan konsolidasi laporan keuangan Indofood per 31 Desember 2010 berdasarkan laporan ke Bursa Efek Indonesia. Dan bisa kita lihat terdapat 21 anak perusahaan yang dimiliki oleh Indofood sebelum restrukturisasi. Nah, selanjutnya ini adalah anak perusahaan CBP atau Indofood setelah restrukturisasi. Terdapat hanya 4 anak perusahaan saja yang dimiliki oleh Indofood CBP ini. Lalu selanjutnya adalah pemegang saham Indofood sebelum restrukturisasi. Bisa kita lihat CAB Holdings Limited Seychelles adalah pemegang saham terbesar milik Indofood dengan besar persentase 46,53%. Seluruh saham CAB tersebut dimiliki oleh First Pacific Consumer Products Limited atau biasa disingkat FPCP, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Bermuda dan telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Hong Kong. Salah satu pemegang saham terbesar FPCP adalah keluarga Salim. Nah, sedangkan susunan pemegang saham CBP
pada tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut pada tabel di sini. Hanya ada dua, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu sendiri dan masyarakatnya sebesar 20%. Nah, berikut ini adalah data pokok laporan keuangan konsolidasi Indofood dan beberapa rasio pentingnya. Pada tahun 2009, Indofood mengalami penurunan penjualan, bisa kita lihat. Di sini pada 2008, net sales dari Indofood adalah 38.799. Dan pada 2009 mengalami penurunan menjadi 37.141. Hal ini bisa terjadi karena faktor penurunan harga komoditas, terutama pada grup Bogasari dan agribisnis yang berbahan baku CPO, karet, dan gandum. Meskipun produksi mengalami kenaikan, pada grup agribisnis, hal ini dianggap kurang menguntungkan profitabilitasnya. Akan tetapi untuk Bogasari dengan didukung oleh brand equity yang kuat atau sering didengar oleh masyarakat, kualitas produk yang baik, dan jaringan distribusi yang luas, Bogasari tetap berhasil mempertahankan profitabilitasnya. Lalu pada tahun 2010, hutang Indofood sudah mengalami penurunan sebesar 10%. Bisa kita lihat pada tabel pada tahun 2009, dan total liabilities-nya adalah sebesar 24.887. Dan pada tahun 2010, total liabilities dari Indofood turun menjadi 22.423. Nah, hal ini bisa terjadi karena adanya usaha mengurangi hutang dengan melakukan penawaran publik atas restrukturisasi internal CBP menjadi entitas terpisah, sehingga secara konsol dana hasil penawaran tersebut mengurangi hutang perusahaan dan membiayai ekspansi CBP. Dengan berkurangnya hutang perusahaan ini, hal ini juga berdampak pada current ratio dari perusahaan Indofood. Bisa kita lihat pada tahun 2009, current ratio-nya adalah sebesar 1,16 dan meningkat menjadi 2,04. Nah, lalu di sini adalah pergerakan saham. Bisa kita lihat, tabel yang pertama adalah pergerakan saham dari Indofood sebelum terjadinya restrukturisasi. Per Desember 2010, sejumlah 8 miliar 780 juta saham Indofood dengan nilai nominal Rp100 per saham tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Volume saham yang diperdagangkan di pasar reguler selama tahun 2010 adalah sebanyak 6.114 dalam juta. Lalu harga terendah dari tahun 2010 adalah 3.300 dan harga tertinggi adalah 5.700 dan ditutup pada harga Rp4.875. Lalu kita lihat tabel yang di bawah adalah tabel setelah Indofood mengalami restrukturisasi. Per 31 Desember 2010, sejumlah 1.166 juta saham CBP dengan nominal Rp100 per saham tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Volume saham dalam jutaan lembar saham adalah sebesar 1.241 atau 1.241 juta lembar saham dengan harga berkisar antara 4.400 sampai 6.200 harga tertinggi dan ditutup dengan harga 4.675. Nah, lalu ini adalah profitabilitas perusahaan. Untuk pengukuran profitabilitas akan menggunakan 3 rasio, yaitu gross profit margin, net profit margin, serta earnings per share atau EPS. Nah, untuk gross profit margin rata-ratanya menunjukkan tingkat margin sebesar 26% pada tahun 2010, di mana setelah restrukturisasi internal menunjukkan peningkatan signifikan kemampuan perusahaan untuk menanggung beban dan kewajiban lainnya sebesar Rp0,32 dari setiap penjualan yang terjadi, sedangkan sebelumnya hanya sekitar Rp0,24 sampai Rp0,28. Sementara itu untuk net profit rata-ratanya adalah sebesar 4%. Lalu net profitnya masih 6% pada tahun 2008 karena ada kerugian nilai tukar mata uang asing akibat krisis ekonomi. Akan tetapi tidak berdampak buruk bagi Indofood karena penjualannya meningkat sebesar 39% dari tahun sebelumnya. Net profit yang masih 6% ini yaitu pada tahun 2009, walaupun penjualannya menurun sebesar 4%, tapi Indofood masih tetap bisa mendapatkan keuntungan nilai tukar, sehingga net profitnya masih 6%. Setelah dilakukan restrukturisasi internal, terlihat kinerja net profit margin bertambah baik dengan meningkat menjadi 8%. Hal ini terjadi karena sempat adanya penurunan bahan baku, yaitu gandum, sehingga harga belinya lebih murah. Lalu sementara itu, penghasilan yang diperoleh pemegang saham untuk setiap lembar sahamnya secara rata-rata adalah sebesar Rp173. EPS atau earning per share setelah restrukturisasi internal mengalami peningkatan jadi sebesar Rp336 karena net income mengalami kenaikan bila dibandingkan sebelum restrukturisasi. Nah, lalu selanjutnya adalah perbandingan nilai perusahaan sebelum dan sesudah restrukturisasi internal. Nah, bisa kita lihat, jika kita lihat sekilas ya, sebelum restrukturisasi dan setelah restrukturisasi, angkanya jauh lebih besar dari sebelumnya, setelahnya lebih besar daripada sebelumnya. Nah, pada tabel ini, harga saham sebelum restrukturisasi adalah harga pasar sebesar 58 triliun.
Sementara harga saham sudah restrukturisasi merupakan harga wajar yang diperoleh dari nilai wajar ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar, yaitu jumlah saham beredarnya adalah sekitar 8 miliar, 8,78 miliar. Nah, terlihat bahwa sesudah restrukturisasi internal terjadi peningkatan nilai perusahaan yang signifikan walaupun baru berjalan selama setahun, dari 58 triliun jadi sekitar 67 triliun, sehingga terjadi peningkatan sebesar 8,9 triliun. Keputusan Indofood untuk meningkatkan nilai perusahaan cukup berhasil. Selanjutnya ada proses pembayaran. Seperti diungkapkan manajemen perseroan dalam keterangannya di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BI) di Jakarta, Senin 23 November 2009, merger tersebut memakan biaya, yaitu modal disetor sebesar Rp466,47 miliar. CBP akan tetap berdiri sebagai perusahaan hasil penggabungan, sedangkan 4 perusahaan lainnya akan bubar demi hukum tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu. Masing-masing perusahaan peserta penggabungan seluruh sahamnya akan dimiliki oleh Indofood INDF yang masing-masing bergerak dalam bidang industri pembuatan produk konsumen bermerek, industri pembuatan kecap dan sambal, serta industri pembuatan kemasan yang merupakan industri penunjang bagi industri produk konsumen bermerek. Selanjutnya. Oleh karena itu, untuk mengkonsolidasikan industri produk konsumen bermerek, maka penggabungan dirasa perlu dilakukan. Mengingat bidang usaha perusahaan peserta penggabungan merupakan salah satu alternatif untuk mencapai pengelolaan usaha yang lebih efisien, efektif, dan produktif. Nantinya, modal dasar perseroan akan menjadi Rp750 miliar yang terbagi atas 750 juta lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 per lembar saham. Sementara untuk modal ditempatkan sebesar Rp466.476.176.000 yang terbagi atas 466.476.176 lembar saham. Dengan demikian, dengan terlaksananya penggabungan, maka perusahaan hasil penggabungan akan menanggung semua biaya dan pajak yang berhubungan dengan pengalihan dan pendaftaran pengalihan atau balik nama aktiva menjadi atas nama perusahaan hasil penggabungan. Oke, selanjutnya tender offer. Tender offer ini merupakan langkah yang dilakukan oleh para pemegang saham mayoritas untuk menawarkan pembelian saham milik investor lainnya dengan harga yang premium. Okay, next. Nah, sebelumnya, sebenarnya pada tahun 2013, PT Indofood Sukses Makmur atau yang biasa disebut INDF ini pernah melakukan tender offer atas saham China Minzhong Food Corporation Limited atau yang biasa disebut CMFC. Tapi kita tidak akan berfokus pada tahun tersebut, kita akan berfokus pada tahun 2019, yaitu pada saat INDF ini ingin melakukan tender offer atas saham Indofood Agri Resource Ltd atau yang biasa disebut IFAR. Nah, sebelumnya INDF ini sudah tercatat memiliki 74,30% saham di IFAR, sehingga untuk mencapai 100%, INDF ingin melakukan tender offer lagi sebesar 25,66%. Tender offer ini dilakukan karena IFAR akan melakukan delisting sukarela dan menjadi perusahaan privat, sehingga INDF dan IFAR memiliki fleksibilitas dalam melakukan inisiatif strategis dan perubahan operasional. Akhirnya, INDF melakukan tender offer hingga 25 Mei 2019. Tender offer ini dibuka dengan harga $0,28 per lembar saham IFAR dalam bentuk tunai yang akan didanai melalui pinjaman bank. Akan tetapi, hingga 23 Mei 2019, hanya diperoleh sebesar 102,82 juta saham, yaitu sebesar 7,37% dari total saham IFAR. Hal tersebut belum juga memenuhi target hingga 25 Mei 2019, sehingga periode tender offer tersebut akan diperpanjang hingga 25 Juni 2019. Nah, agar mencapai target tersebut, pada tanggal 31 Mei 2019, INDF mengubah harga penawaran saham IFAR menjadi $0,33 secara tunai melalui CIMB setelah disesuaikan dengan pembayaran dividen IFAR untuk tahun buku 2018. Nah, karena tidak kunjung mencapai target saham, INDF akhirnya mengembalikan saham IFAR kepada para pemegang saham lama. Gagalnya tender offer ini tidak akan memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kedua belah pihak. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.